Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kedengarannya sedikit aneh, tapi ini nyata. Kita akan lihat gimana caranya kayu, ya betul, kayu, bisa kembali lagi jadi bintang utama di dunia arsitektur modern. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau gedung-gedung pencakar langit yang paling kuat dan paling canggih itu ternyata bukan dari baja atau beton, tapi dari kayu. Kaget kan? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bongkar sama-sama. Ini benar-benar menantang semua yang kita kira kita tahu soal bahan bangunan. Oke, sebelum kita ngomongin masa depan, kita perlu mundur sedikit, lihat ke belakang. Karena faktanya, kayu itu bukan pemain baru. Selama ribuan tahun ya, ribuan tahun, kayu ini jadi tulang punggung peradaban manusia. Sejarahnya itu panjang banget, dari zaman manusia purba sampai peradaban Romawi dan Mesir kuno yang bikin atap-atap rumit, kayu itu selalu jadi pilihan utama. Tapi, nah ini dia titik baliknya. Datanglah revolusi industri. Tiba-tiba baja dan beton jadi primadona dan kayu seolah-olah tersingkirkan. Sampai akhirnya, di tahun 90-an, sebuah teknologi baru muncul dan memulai era kebangkitan kayu. Nah, ini dia bagian serunya. Kebangkitan kayu ini bukan karena kita tiba-tiba nostalgia, ini semua berkat rekayasa dan teknologi. Sains benar-benar mengambil bahan kuno ini dan ibaratnya memberinya kekuatan super. Jadi, apa sih bedanya kayu biasa sama kayu rekayasa ini? Gampangnya gini, kayu tradisional itu ya apa adanya dari pohon. Ukurannya terbatas, terus ada mata kayu atau retakan alami yang bikin kekuatannya nggak seragam. Nah, kayu rekayasa ini beda. Kita ambil lapisan-lapisan kayu, kita rekatkan dengan perekat super kuat. Hasilnya, produk yang jauh lebih kuat, seragam, dan ukurannya bisa kita atur sesuka hati. Salah satu inovasi pertamanya namanya glulam. Bayangin, kita ambil beberapa lapis papan kayu, kita susun dengan serat yang semuanya searah, terus kita lem jadi satu. Hasilnya, balok yang super duper kuat bisa dibikin panjang banget atau, dan ini yang keren, bisa dibikin melengkung. Sesuatu yang hampir mustahil dilakukan dengan sebatang pohon biasa. Terus ada lagi yang namanya LVL. Nah, kalau yang ini dibuatnya bukan dari papan tebal, tapi dari lapisan-lapisan venir kayu yang super tipis, kayak lembaran gitu. Semua lapisan ini direkatkan jadi satu. Keunggulannya, hasilnya itu lurus banget dan kekuatannya sangat bisa diandalkan. Cocok banget buat komponen-komponen yang butuh presisi tingkat tinggi. Oke, glulam dan LVL itu udah keren banget, mereka yang membuka jalan. Tapi ada satu inovasi lagi yang benar-benar jadi game changer-nya, inilah yang kita sebut sebagai mass timber atau kayu massal. Nah, jantung dari revolusi mass timber ini adalah teknologi yang namanya cross-laminated timber atau disingkat CLT. Dan ini bukan cuma sekedar tumpukan kayu biasa loh, ini adalah panel struktural raksasa yang direkayasa untuk jadi super kuat. Terus, gimana cara bikinnya sampai bisa sekuat itu? Rahasianya ada di cara penyusunannya. Jadi, lapisan-lapisan papan kayu itu ditumpuk. Tapi kuncinya di sini. Setiap lapisan diletakkan dengan arah serat 90 derajat berbeda dari lapisan di bawahnya. Jadi silang-menyilang gitu. Tumpukan ini lalu direkatkan dengan lem super kuat di bawah tekanan yang luar biasa besar. Hasilnya, panel yang kaku dan kuat dari segala arah. Siap banget buat jadi dinding, lantai, bahkan atap gedung tinggi. Dan ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh, buktinya udah ada. Coba lihat Mjøstarnet di Norwegia, tingginya 85,4 meter. Gedung ini jadi bukti nyata kalau kayu itu beneran bisa dan udah dipakai buat membangun gedung tinggi yang keren banget. Rekor itu pun gak bertahan lama. Di Milwaukee, Amerika, ada gedung namanya Essen. Ini lebih tinggi lagi, 25 lantai. Ini nunjukin kalau trennya terus naik. Kita ini kayaknya baru di awal banget. Dan penasaran kan, setinggi apa lagi gedung kayu bisa dibangun? Dan ini nggak cuma soal balapan jadi yang tertinggi. Ini juga soal skala. Lihat aja kampusnya Walmart di Amerika. Ini proyek mass timber terbesar di sana. Ada belasan gedung perkantoran dibangun pakai kayu rekayasa. Ini bukti kalau perusahaan-perusahaan raksasa pun udah mulai serius melirik teknologi ini. Oke, saya tahu dengerin semua ini pasti ada pertanyaan besar di kepala Anda. Bangun gedung tinggi dari kayu, aman nggak sih? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas langsung mitos dan kekhawatiran terbesarnya. Pasti ini pertanyaan pertama yang muncul kan? Gimana dengan api? Kayu kan gampang kebakar. Membangun pencakar langit dari bahan bakar kedengarannya ide gila. Tapi, tunggu dulu. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, ada fenomena ilmiah yang keren banget namanya efek lapisan arang. Jadi, alih-alih langsung ludes terbakar,
kayu massal ini punya cara buat melindungi dirinya sendiri. Cara kerjanya gini, pas api mulai membakar permukaan luar kayu, permukaan itu akan membentuk lapisan arang yang tebal dan padat. Nah, lapisan arang hitam ini ternyata berfungsi sebagai isolator panas yang sangat efektif. Jadi dia kayak perisai alami gitu, panasnya terhalang dan inti kayu di dalamnya tetap terlindungi dan kuat untuk waktu yang cukup lama. Dan kemampuan kayu ini untuk melindungi dirinya itu sangat bisa diprediksi dan diandalkan. Saking andalnya, sampai-sampai Kode Bangunan Internasional tahun 2021 secara resmi ngasih izin untuk membangun gedung mass timber sampai 18 lantai. Ini bukan main-main loh, ini semacam stempel persetujuan dari standar konstruksi dunia yang bilang, yah ini aman. Oke, jadi kita udah tahu kalau kayu ini kuat dan ternyata juga aman dari api. Tapi ada satu lagi alasan besar di balik kebangkitan kayu ini, dan mungkin ini alasan yang paling penting dari semuanya, dampaknya buat planet kita. Faktanya, industri konstruksi itu salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Coba lihat datanya. Dari semua emisi global, sebagian besarnya itu dari sektor bangunan. Dan yang perlu kita perhatikan adalah 10%-nya datang murni dari proses pembuatan materialnya, kayak baja dan beton. Nah, disinilah kayu jadi pahlawannya. Produksi baja dan beton itu mengeluarkan banyak banget karbon. Kalau kayu, justru kebalikannya. Selama hidupnya, pohon itu kan menyerap karbon dioksida dari udara. Pas kayu itu dipakai untuk bangunan, karbonnya jadi terkunci di dalam struktur gedung itu. Jadi gedungnya bukan lagi jadi sumber emisi, tapi malah jadi semacam gudang penyimpan karbon. Keuntungannya banyak banget. Jejak karbon bangunan bisa berkurang sampai 40%. Proses konstruksinya juga bisa 25% lebih cepat. Karena lebih ringan, beratnya cuma 1/5 beton, pondasi yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Dan satu lagi yang penting buat kita, tinggal atau kerja di dalam gedung kayu itu rasanya lebih hangat, lebih alami, dan terbukti bisa bikin kita lebih sehat dan nyaman. Dan ini bukan cuma sekedar ide dari aktivis lingkungan ya, dunia bisnis yang serius. Bahkan perusahaan asuransi udah mulai melirik ini. Kutipan ini menunjukkan kalau industri besar pun melihat mass timber sebagai kunci untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ini soal bisnis yang bagus juga. Jadi kalau kita rangkum semuanya, kita kembali ke satu pertanyaan besar yang sangat menarik. Dengan semua teknologi kayu canggih ini, mungkinkah di masa depan kita nggak lagi cuma membangun kota kita, tapi kita menumbuhkannya? Seolah-olah kota kita tumbuh dari benih, sama seperti pohon. Nah, ini pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang dan renungkan bersama.